Warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Bapak Dr. Edman Makarim, SKOM SHLLM. Yang kami hormati Ibu Dr. Heni Marlina SH, selaku tim pengabdi masyarakat FHUI, serta moderator kita pada hari ini. Yang kami hormati para narasumber, Bapak Dr. David Tobing, Ketua Komunitas Konsumen Indonesia. Yang kami hormati Bapak Tirta Karma Sanjaya SSI MSA, Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan Berjangka Komoditi, dan Bapak Rob Rafael, Ketua Indonesia Crypto Consumer Association, dan serta para undangan yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Kami ucapkan selamat datang dalam acara webinar perlindungan konsumen dalam industri kripto. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Untuk mengawali acara webinar pagi ini, perkenankan saya Ika Nur Cahyawati membacakan susunan acara. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, sambutan sekaligus pembukaan webinar oleh Dekan FHUI, Bapak Dr. Edman Makarim. Yang ketiga, paparan oleh para narasumber. Dan keempat, diskusi dan diakhiri dengan penutup. Selanjutnya, sambutan sekaligus pembukaan webinar oleh Dekan FHUI kepada Bapak Dr. Edman Makarim, kami persilahkan. Silahkan Bapak Edman Makarim untuk pembukaan dan sambutannya. Mohon maaf Bapak, masih dalam keadaan unmute. Ini terima kasih nih hostnya tadi yang belum buka, Bika. Baik Bapak. Saya kasih kode gitu kan. Baik Bapak, terima kasih. Silakan. Terima kasih Bu Ika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati dan kami banggakan Bapak Dr. David Tobing, Ketua Komunitas Konsumen Indonesia, Bapak Tirta Karma Sanjaya, SSI MSA, Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan Berjangka Komoditi, Bapak Rob Rafael, Ketua Indonesia Crypto Consumer Association, Ibu Dr. Heni Marlina, selaku Ketua Pengabdi beserta tim pengabdi, dan juga Ketua LKBH dan Penyelesaian Sekretariat FHUI, Bapak Ibu, para peserta webinar yang saya banggakan. Puji dan syukur kami panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkenannya pada saat ini kita bersama berkumpul untuk membahas perlindungan konsumen dalam industri kripto. Sebenarnya ada hal yang menarik terkait dengan perkembangan beberapa belakangan ini, tahun ini, ada RUU Perlindungan Data Pribadi yang baru diundangkan. Nah, kebetulan Bu Dr. Heni Marlina ini sejak tahun 1999 nih. Ya, dia sejak kuliahnya dulu angkatan 96, 99 menulis skripsinya tentang privacy. Berapa tahun baru kita ketemukan RUU PDP-nya, ya. Sebenarnya di tahun 1999 data pribadi sudah merupakan bagian juga dari HAM. Tapi kita lihat dinamika bangsa kita yang menarik juga. Terkait dengan itu juga ada perkembangan soal kripto, ya. Kita dulu juga membantu pemerintah menggagas tentang rancangan undang-undang persandian yang di dalamnya ada steganografi dan juga kripto, ya. Menariknya dalam perkembangannya generasi-generasi yang muda telah mulai terbiasa dengan keberadaan koin kripto dan token kripto ini. Yang kalau secara sejarah kripto adalah dual use good, sesuatu yang dapat memfasilitasi dua kepentingan. Ada kepentingan militer dan kepentingan sipil. Bahkan setiap penggunaan telekomunikasi pasti penggunaan signal. Penggunaan signal pasti juga pemanfaatan enkripsi untuk codingnya. Jadi menarik ini, sesuatu yang menurut dari generasi yang sebelumnya belum bisa masuk dalam pemikirannya, termasuk dalam kebendaan. Sementara dalam konteks yang sekarang, keterkinian seakan-akan sudah diterima secara umum sebagai suatu kebendaan, bahkan diperdagangkan. Ya, secara haki bahkan masih ditelusuri lagi bagaimana validitas paten dari yang namanya kripto ini. Sehingga hal ini tentu menarik untuk didiskusikan.
dari sisi konsumen, dari sisi masyarakat, dari sisi industri dan perdagangannya. Insya Allah mudah-mudahan ya ke depan kalau kita punya sistem baik, tentu kripto bisa terkait dengan real economy. Tapi kalau dia tidak terkait dengan real economy, mungkin ke depan menjadi perhatian kita semua. Kalau Bapak Ibu kaya pegang kripto tapi nggak bisa beli bawang lagi di pasar, ternyata nggak ada yang nanam, kaya secara digital tapi tidak bisa beli sesuatu yang sangat real, mudah-mudahan itu tidak terjadi di bangsa kita masa mendatang. Jadi semua yang terjadi diharapkan bisa memboosting kemampuan kita bersama, baik yang secara fisik, konvensional maupun yang new economy atau digital economy. Banyak konsumen yang membeli yang mungkin hanya mengikuti tren tanpa mengetahui legalitas token kripto yang dimilikinya. Pada sisi yang lain, pemerintah belum menerimanya sebagai sistem pembayaran, tapi mengenalnya sebagai satu komoditi yang diperdagangkan. Pimpinan FAUI tentu sangat mengapresiasi inisiasi tim pengabdian masyarakat yang diketuai oleh Ibu Dr. Heni Marlina yang telah mengangkat topik ini. Ada satu lagi dokter kami yang menuliskan disertasinya tentang digital property, Dr. Abdul Salam. Itu bisa membedakan mana digital property, real property, dan virtual property. Semoga dengan diselenggarakannya webinar ini dapat meningkatkan awareness dan kapasitas kita semua dalam mentransaksikan kripto dan menerima dan mengatur kripto sebagai salah satu bentuk pengamalan Tridharma Perguruan Tinggi FAUI. Akhir kata, secara resmi perkenankan saya membuka webinar ini dengan judul perlindungan konsumen dalam industri kripto. Semoga manfaat untuk seluruh peserta. Selamat berdiskusi. Sebagai penutup sambutan pagi ini, saya sertakan doa semoga kita semuanya dilindungi dan dianugerahi kesehatan senantiasa, keselamatan, kebahagiaan, dan keberkahan dari Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Mohon maaf sekiranya ada kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih, saya kembalikan kepada Ibu Moderator. Baik, terima kasih banyak Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya, kami sampaikan bahwa topik webinar hari ini adalah perlindungan konsumen dalam industri kripto. Dan yang akan memandu acara hari ini hingga selesai adalah Dr. Heni Marlina, SH, MH, MLI. Berikut kami bacakan secara singkat biodata dari Dr. Heni Marlina. Dr. Heni menyelesaikan pendidikan sarjana hukum dan magister ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Beliau mendapatkan gelar Master of Legal Institution dari Law School Wisconsin University, Amerika Serikat, dan mendapatkan gelar Doktor Ilmu Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Saat ini beliau adalah dosen tetap FAUI dan menjabat sebagai Ketua Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum dan Pilihan Penyelesaian Sengketa LKBH PPS FHUI. Beliau juga aktif sebagai konsultan HKI dan advokat. Selanjutnya kami persilakan kepada Dr. Heni Marlina untuk memandu acara webinar pagi ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Ika. Bu Moderator, saya mohon izin sebelumnya boleh karena terima kasih banyak Pak Dekan sudah berkenan mengikuti. Baik, terima kasih ya. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak David Tobi. Selalu ya. Ya, sehat Pak Dekan. Pak Rafael, Pak Indra semuanya. Terima kasih. Saya pamit izin. Pak Dekan, maaf sebelumnya. Ya. Kita bisa foto bersama Ibu. Oh, boleh. Silakan pakai buku. Saya akan izin. Baik. Kepada Bapak Ibu dan peserta, kami harapkan minta tolong untuk pembicaranya juga ada yang di pin ya, Mbak Ika. Baik, Peter lihat. Baik, kita akan screenshot mulai page pertama. Baik, 1, 2, 3. Selanjutnya slide kedua. Baik, selanjutnya slide ketiga. Slide keempat. Slide kelima, dan slide keenam. Baik. Terima kasih Bapak Ibu peserta atas perkenan foto bersamanya, dan terima kasih kepada Bapak Irman Makarim atas waktu dan perkenanannya. Terima kasih atas kehadirannya semua. Terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi Ibu. Baik, untuk itu kami persilahkan Ibu Dr. Heni Marlina untuk memulai acara webinar pagi ini. Terima kasih.
Ya, baik. Terima kasih Mbak Ika, terima kasih Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya saya menyampaikan banyak terima kasih atas kesediaan Bapak-Bapak narasumber ya untuk bisa sharing informasi, pengalamannya juga ya di dalam acara webinar pada hari ini. Yaitu kepada Bapak David Tobing, Bapak Rafael Kardinal, dan pada Bapak Tirta Karma Senjaya. Bapak Ibu yang kami hormati, sebagaimana yang kita ketahui, ya tadi juga disampaikan oleh Pak Dekan, bahwa saat ini salah satu aset yang sedang digemar-gemari oleh masyarakat di Indonesia adalah aset kripto ya. Tidak hanya yang berbentuk koin kripto, tetapi juga token kripto ya. Saat ini semakin diminati oleh masyarakat Indonesia. Token kripto sendiri merupakan salah satu bentuk aset kripto yang paling banyak diminati saat ini, apalagi sejak banyak pesohor Indonesia meluncurkan aset digital tersebut, yang tentunya dengan popularitas pesohor-pesohor tersebut membuat masyarakat tergiur dan berminat untuk membelinya. Hal ini bisa terlihat dengan tingginya volume perdagangan token kripto tersebut. Sebagai contoh, salah satu token kripto yang dikeluarkan salah satu pesohor di Indonesia, bahkan pada awal peluncurannya itu habis terjual hanya dalam jangka waktu kurang dari 1 menit. Tingginya minat masyarakat tersebut sayangnya tidak dibarengi dengan pengetahuan yang mumpuni mengenai apa sih perbedaan antara koin kripto dan token kripto, sehingga masyarakat banyak yang masih menganggap bahwa semua yang terkait dengan kripto adalah sesuatu yang sama ya. Belum lagi juga keinginan untuk membeli itu lebih didasarkan karena mengikuti tren ya. Saat ini akibatnya saat token yang dibeli kemudian mungkin bermasalah, tidak dapat dijual kembali, masyarakat jadi bingung apa yang harus dilakukan. Apakah mereka itu termasuk konsumen yang dilindungi atau tidak gitu ya. Selain itu masyarakat juga banyak yang masih belum memahami mengenai legalitas dari token kripto tersebut. Apakah sudah memenuhi peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh regulator, dalam hal ini adalah Bapepti. Nah, inilah yang menggugah kami ya, tim pengajar hukum perlindungan konsumen dan juga mahasiswa ya yang mengambil mata kuliah hukum perlindungan konsumen untuk mengangkat isu mengenai perlindungan konsumen aset kripto ini sebagai bagian dari program ya pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh kami sebagai Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Dan karena supaya kegiatan ini lebih bermanfaat dan dapat menjangkau peserta yang lebih banyak, maka kegiatan Tengmas kali ini dilakukan dalam bentuk webinar. Sedikit informasi kepada para narasumber dan para peserta yang kami hormati ya. Kegiatan ini ya diikuti oleh lebih dari 30 ya peserta dari perguruan tinggi yang ada di seluruh Indonesia ya, belum terhitung lagi juga lembaga-lembaga ya perwakilan dari lembaga yang sangat tertarik ya mengenai topik ini. Baik, mungkin tanpa berpanjang lebar ya, kita akan mulai mungkin sesi pemaparan dari para narasumber ya. Telah hadir 3 orang narasumber, kebetulan bapak-bapak semua nih ya. Yang pertama yaitu Bapak Dr. David Tobing, SHMKN ya. Pastinya untuk konsumen Indonesia ya sudah tidak asing lagi ya Bapak David Tobing. Beliau adalah Ketua Komunitas Konsumen Indonesia. Beliau juga pengajar di Fakultas Hukum Universitas Indonesia juga dan praktisi ya terutama di bidang perlindungan konsumen. Dan yang kedua yaitu Bapak Tirta Karma Senjaya, SSI MSE. Beliau adalah Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan Berjangka Komoditi. Dan yang ketiga adalah Bapak Rafael Kardinal ya. Nah, untuk pemaparan ya mungkin dipersilakan selama kurang lebih 20 menit Bapak-bapak semua ya. Kita akan mulai dari Pak David Tobing ya yang akan memaparkan materinya terkait permasalahan konsumen di era digital ini dan kaitannya dengan perlindungan konsumen. Ya, kepada Pak David kami persilakan. Silakan Pak. Terima kasih Ibu Heni, yang terhormat
Bapak Dekan, Bapak Tirta Karma dari Bapepti, Bapak Rob Rafael, dan Bapak Ibu peserta acara ini. Perlu kami jelaskan kalau kita melihat di background kita ini ada dua logo, Fakultas Hukum UI dan Komunitas Konsumen Indonesia. Jadi memang ini adalah kerjasama antara Lembaga Perlindungan Konsumen Masyarakat KKI, di mana ini adalah lembaga yang diamanatkan oleh Undang-Undang Konsumen. Yang lebih senior dari kami ini adalah YLKI. Jadi kami memang bekerja sama melakukan advokasi atau edukasi tentang perlindungan konsumen. Menarik acara kita hari ini, saya akan menjelaskan dari sisi umumnya, ya, yang pada sisi umumnya nantinya ada di sini Pak Rafael yang sangat ahli karena dia juga sudah praktisi di bidang kripto. Mungkin bisa dibantu paparan saya. Ya, sambil ya dipersiapkan. Ya, silakan. Oke. Ya, next. Jadi kita akan coba bicara tentang konsumen di era digital. Inilah regulasi yang sudah ada. Saya mengutip juga di sini regulasi dari Bapepti tentang penyelenggara aset kripto, komoditi di bursa berjangka, dan mungkin nanti mohon tambahan dari Bapepti tentang regulasi yang terakhir. Di sini saya belum mencantumkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, tetapi masih ada di sini beberapa peraturan dari Kominfo, ya salah satunya adalah nomor 20 2016 tentang perlindungan data pribadi di sistem elektronik. Ya, next. Nah, kalau kita melihat regulasi-regulasi ini berhubungan semuanya dengan transaksi elektronik, di mana di dalam transaksi tentunya yang seperti dikatakan Pak Dekan tadi, ada barang yang dijual, ya, dan ada sistem elektronik yang dipakai. Nah, satu sisi kita juga harus melihat definisi konsumen. Kalau definisi konsumennya ini kita matchkan antara Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Perdagangan, dengan surat edaran Kominfo dan peraturan Bapepti, maka inilah yang dimaksud dengan konsumen, ya, khususnya konsumen yang membeli aset kripto. Nah, jadi kalau di peraturan Bapepti, pelanggan aset kripto pihak yang menggunakan jasa pedagang untuk membeli atau menjual, ya, yang diperdagangkan di pasar fisik aset kripto. Nah, konsumen yang melakukan membeli dan menjual ini tentunya merupakan pengguna platform. Dia mengakses, membuka dan melakukan transaksi perdagangan. Ini diatur di Kominfo. Nah, jadi tiga aturan ini sangat mengikat untuk transaksi kripto. Next. Ya, sementara kalau pelaku usahanya juga kita bisa lihat di sini, kalau saya bandingkan ada Undang-Undang Perdagangan, Undang-Undang OJK, POJK, ada SE Kominfo tentang penyedia platform, dan juga definisi pelaku usaha, ya, menyangkut perdagangan elektronik, diantaranya juga ada pelaku usaha dalam negeri, pelaku usaha luar negeri, ini semua sudah diatur di dalam PP 80 2019. Dan kalau misalnya ada pelaku usaha luar negeri, next, maka dia itu juga harus mempunyai perwakilan di Indonesia. Nah, sementara pelaku usaha dalam perdagangan aset kripto itu diatur di peraturan Bapepti 8 2021. Ya, kita nanti bisa lihat definisinya. Ya, next. Nah, ini yang saya katakan tadi, pelaku usaha luar negeri yang memenuhi kriteria wajib menunjuk perwakilan di Indonesia. Ya, contohnya kalau misalnya platformnya adalah Amazon, ya, dia harus menunjuk perwakilannya di Indonesia, harus mendaftarkan di Indonesia. Atau misalnya platform
marketplace yang kita sering pakai gitu ya, yang dari luar negeri, dia juga harus menunjuk perwakilan Indonesia supaya kalau ada permasalahan-permasalahan tidak perlu ke luar negeri, tetapi bisa langsung ditangani dan dihandle oleh perwakilan yang ada di Indonesia. Ya, next. Lanjut lagi. Nah, ini beberapa bagaimana hubungan konsumen dan pelaku usaha, baik itu melalui platform atau melalui media sosial. Kalau secara konvensional yang di sebelah paling kiri ini, pelaku usaha dan konsumen berhubungan langsung, misalnya bertemu di pasar secara langsung. Kemudian konsumen dan pelaku usaha juga bisa bertemu melalui PP atau penyedia platform. Jadi penyedia platform inilah yang menjadi tempat pertemuan konsumen dan pelaku usaha, tidak di pasar yang fisik tadi, yang nyata tadi, tetapi ini sudah di berupa platform atau sistem elektronik. Nah, konsumen juga bisa berhubungan dengan pelaku usaha ketika si pelaku usaha ini menjual produknya atau jasanya itu melalui media sosial. Saat ini makin banyak media sosial yang dipakai oleh pelaku usaha untuk menjual produk. Ya, kalau dulu itu hanya WA, kemudian ada Instagram, ya, ada Facebook, ya. Tapi sekarang juga TikTok sudah bisa dipakai untuk berjualan, ya, berjualan melalui media sosial. Namun perlu diingat, kalau ketika berjualan atau membeli melalui media sosial, maka resiko tertipu, resiko barang palsu, resiko tidak dikirim barangnya, resiko uangnya diambil, itu paling banyak jika bertransaksi di media sosial dibandingkan dari bertransaksi di penyelenggara platform. Nanti kita bisa lihat kenapa bisa seperti itu. Ya, next. Nah, ini juga pelaku usahanya ini bukan hanya satu, tetapi bisa dua. Ya, kalau kita memesan makanan melalui GrabFood, GoFood, ya, tentunya pelaku usahanya bukan hanya drivernya, tetapi juga si penyedia makanan atau restorannya. Ya, jadi ini makin kompleks pihak-pihak yang bertransaksinya. Dan ini nanti mungkin bisa diterangkan oleh Pak Rafael dan bagaimana apakah kripto juga seperti ini. Nah, yang paling kiri lagi nanti kita bisa lihat keterlibatan bank atau payment gateway. Ada uang elektronik, ada dompet elektronik, ya. Jadi pelaku usahanya ini bukan hanya dua, tetapi pelaku usahanya bahkan 3, ada bank sebagai pembayar atau payment gateway. Dan kalau bisa kita kategorikan lagi, penyelenggara atau pemilik platform itu sebagai penyelenggara sistem, dia juga pelaku usaha. Jadi dalam hal ini konsumen akan berhadapan dengan 4 pelaku usaha. Siapa yang bertanggung jawab kalau ada masalah, tentunya ini bisa dipilah-pilah. Ya, next. Nah, bagaimana kewajiban pelaku usaha ketika menjual barang dan jasanya, itu bisa dibagi menjadi di dalam 3 tahapan, dan ini umum, ya. Karena barang-barang tersebut pastinya akan melalui proses ini. Yang pertama adalah permintaan penawaran. Nah, disinilah adanya niat dari si konsumen berdasarkan penawaran dari pelaku usaha. Nah, dalam hal ini, penawaran yang sekarang banyak, yang marak ini, banyak penawaran-penawaran yang sangat menggiurkan, karena terutama mungkin kalau kripto ini selain yang berjualan memakai endorse, ya, pihak-pihak yang mengendorse, artis dan sebagainya, bahkan artis tersebut juga yang membuat NFT misalnya, sehingga dibeli oleh masyarakat. Nah, hal-hal ini yang harus diwaspadai oleh konsumen atau oleh masyarakat, ya, ketika ingin menjadi konsumen kripto. Nah, karena nantinya si pelaku usaha ini harus membuktikan bahwa memang badan usahanya, kemudian produknya itu memiliki izin dan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Ya, karena kita bisa lihat banyak kasus-kasus terjadi untuk urusan kripto ini tidak ada izinnya, ya kan, sehingga banyak konsumen yang dirugikan.
Nah, kemudian kewajiban pelaku usaha juga tahap terjadinya perikatan. Jadi harus ada perjanjian yang dibuat. Nah, perjanjian di sini bisa secara konvensional, bisa tertulis ya dalam bentuk kertas atau surat, bisa juga secara perjanjian yang sifatnya elektronik, dan dua-duanya sudah sah. Tinggal bagaimana si konsumen itu mengerti atas perjanjiannya, diberikan kesempatan untuk membaca ya, sehingga dia betul-betul mengerti, dan dia kalau misalnya masih mempunyai niat untuk mundur dari transaksi masih sempat. Ini yang harus diberikan juga kepada konsumen kripto, karena seperti yang disampaikan Bu Heni tadi, ini hanya ikut-ikut tren saja ya. Oh, untung ya kan, kemarin saya untung kata temannya, akhirnya dia ikut, padahal dia nggak ngerti tentang transaksinya. Nah, kemudian setelah terjadi perikatan, setelah memberi barang atau jasa, tentunya pelaku usahanya nggak boleh tinggal diam. Dia harus juga memberi servis. Kalau misalnya untuk barang-barang yang pemanfaatannya berkelanjutan, itu ada namanya garansi, ada namanya penyediaan suku cadang, perbaikan, ya. Jadi itu untuk barang-barang pemanfaatan yang berkelanjutan. Nah, namun demikian menurut saya juga untuk urusan kripto ini perlu sekali edukasi ya, atau informasi terbaru dari pedagang ya, dari pihak-pihak stakeholder, terutama dari Bapepti dan juga dari Asosiasi Konsumen Kripto, untuk terus mengedukasi masyarakat ya. Jadi di sini ada namanya juga salah satu dengan bentuk menyediakan layanan konsumen. Dan juga ini yang kami harapkan, ada penyelesaian sengketa yang patut. Kenapa pakai kata patut? Nanti kita akan membahas bagaimana sebenarnya penyelesaian sengketa yang patut. Ya, next. Ya. Nah, ini yang kita harus cek ya. Kalau tadi saya katakan bahwa kalau kita bertransaksi melalui media sosial berdasarkan patroli cyber Mabes Polri, didapatkan data pada tahun survei atau data tahun 2021 ya, atau 2020 maaf, itu yang paling banyak penipuan terjadi di media sosial, Instagram, Facebook, WhatsApp dan lain-lain. Sementara untuk marketplace itu sangat sedikit ya, atau peringkatnya jauh lebih kecil daripada yang media sosial. Kenapa demikian? Karena penyelenggara sistem elektronik yang marketplace itu harus terdaftar di Kominfo ya. Nah, ini bisa dicek pse.kominfo.go.id, PSE terdaftar. Misalnya Bapak Ibu ingin membeli satu produk di marketplace. Nah, untuk lebih yakin bahwa pasarnya ini, tempatnya ini betul-betul legal ya, maka harus kita cek ke sini. Kenapa kenapa harus terdaftar? Karena untuk marketplace, penyelenggara sistem elektronik yang terdaftar di Kominfo, dia juga harus mematuhi aturan yang ada. Contohnya, di dalam aturan perdagangan melalui sistem elektronik, itu sudah diatur kalau misalnya barang tidak sesuai dengan pesanan, maka harus diberikan kesempatan kepada konsumen minimum 2 hari kerja ya, untuk mengembalikan barang. Kalau misalnya konsumen tidak pesan barang, tiba-tiba dikirim misalnya, ya, itu juga konsumen bisa menolak membayar. Jadi banyak sekali hal-hal yang sudah diatur di dalam peraturan pemerintah 80/2019, sehingga kalaupun terjadi kesalahan pengiriman, kalaupun terjadi pembatalan, bahkan pembatalan pembelian pun bisa dilakukan. Maka itu hanya bisa dilakukan di marketplace yang terdaftar di Kominfo dan di Kementerian Perdagangan tentunya. Tapi kalau di media sosial, ya mudah-mudahan penjualnya itu beretikat baik untuk mengembalikan kalau ada masalah atau menukar. Tapi terkadang yang kami hadapi banyak laporan di mana pedagangnya itu setelah menerima uang nggak kelihatan lagi kemana. Dihubungi tidak bisa, nomor telepon tidak bisa dihubungi lagi, ya, Instagramnya dimatikan, bahkan
lokasi yang dikatakan tempatnya mereka itu nggak ada lagi. Nah inilah saya sarankan ketika membeli barang-barang jasa melalui sistem elektronik atau online, maka harus betul-betul berhati-hati. Demikian pula nanti dengan pembelian aset kripto. Ya, next. Nah ini kita bisa lihat di slide berikutnya. Contoh saja suatu badan usaha ya atau perseroan terbatas, tentunya dia akan mendirikan PT-nya itu di mana anggaran dasarnya disahkan oleh Kemenkumham. Artinya dia terdaftar di Kemenkumham. Jadi kalau dia marketplace, dia akan memiliki PT di Kemenkumham yang terdaftar, dan kemudian dia akan mendaftarkan sistem elektroniknya di Kominfo. Sementara izin berdagangnya dia akan mendaftarkan atau memperoleh dari Kemendak, Kementerian Perdagangan. Nah, kalau pinjaman online, maka itu juga PT-nya di Kemenkumham, penyelenggara sistemnya di Kominfo, kemudian di OJK. Jadi dia paling tidak mempunyai legalitas atau perizinan 3 di sini, 3 instansi. Nah, aset kripto sendiri di Kemenkumham, PT-nya, Kominfo, sistem elektroniknya, dan juga Bapepti izinnya. Nah, e-money, dompet digital itu di Bank Indonesia, Halodoc di Kemenkes, robot trading juga ini ada ya. Jadi kita harus mencek terlebih dahulu kalau kita mau bertransaksi melalui online. Ya, next. Nah, ini juga sudah diatur hak konsumen. Penyelenggara e-commerce wajib menerapkan prinsip dasar perlindungan konsumen. Jadi harus memberikan informasi yang lengkap, jujur, kemudian berhak menuntut pengembalian apabila barang tersebut tidak sesuai kontrak atau terdapat cacat tersembunyi, menjaga kerahasiaan, edukasi, dan juga yang paling penting di sini adalah bahwa ketika bertransaksi elektronik, maka si konsumen itu berhak mendapatkan perjanjian yang dibuat secara elektronik. Jadi dia bisa mendownload perjanjian tersebut, tidak seperti halnya yang lalu-lalu kita hanya mengisi formulir, sementara kita nggak bisa mendownload atau memperoleh formulir yang udah kita isi tersebut. Ya, next. Nah, ini nanti kita bisa bahas selanjutnya. Next saja. Ya, selanjutnya. Nah, ini beberapa masalah-masalah ya yang menjadi tren beberapa waktu yang lalu ya, investasi, kripto bodong, dan lain-lain. Jadi semoga ke depan hal ini sudah tidak terjadi lagi dan masyarakat lebih teredukasi ketika mereka mau ya berinvestasi di kripto. Ya, next. Ini peran Bapepti nanti akan oleh Pak Tirta. Next. Ya, next lagi ini peran Bapepti juga pengaduan. Nah, ada beberapa hal di sini yang kami mencoba memberikan saran. Di sini ada mekanisme penyelesaian konsumen yang lebih lengkap dan berkepastian hukum. Nah, hal ini belum atau saya melihat belum mengatur khusus mengenai aset kripto. Jadi nantinya mungkin masalah penyelesaian sengketa konsumennya ini harus kita buat yang memudahkan konsumen untuk mengklaim atau mensengketakan permasalahannya apabila timbul hal-hal yang memang tidak sesuai dengan perjanjian contohnya. Nah, ini yang saya katakan tadi, standar perjanjian elektronik juga sudah harus dibuatkan yang memang betul-betul seimbang antara kepentingan konsumen maupun pelaku usaha. Ya, next. Next lagi. Nah, kalau kita melihat di beberapa platform ya, ini ada penyelesaian sengketa dan juga pilihan hukum.
ini dari sumber beberapa tahun yang lalu. Di sana masih disebutkan Shopee itu memakai hukum Republik Singapura dan choice of forumnya di arbitrase di Singapura. Tapi sekarang Shopee udah nggak gitu lagi berapa tahun terakhir. Yang menjadi masalah saat ini saya masih melihat paling tidak beberapa bulan ini Traveloka itu masih menerapkan choice of law dan choice of forumnya itu di Singapura. Nah ini yang harus dibenahi oleh Kementerian Perdagangan, karena bayar bagaimanapun kalau perusahaan tersebut bertransaksi Indonesia, maka seyogianya hukum yang dipakai dan penyelesaian sengketanya pun harus di Indonesia. Ya, next. Nah, bagaimana dengan ini contoh ini yang saya katakan tadi yang dari Traveloka tadi. Ya, next. Nah, di dalam peraturan Bapepti juga diatur tentang penyelesaian permasalahan aset kripto. Nah, nanti mohon pencerahan lagi dari Pak Tirta tentang aset penyelesaian sengketa ini. Namun saya mau sampaikan beberapa hal, ya next, tentang penyelesaian sengketa. Ya, di sini disebutkan arbitrase melalui bakti, ya, sistem penyelesaian sengketa arbitrase reguler, ya, customer due diligence sederhana. Nah, next lagi. Ya, sebelumnya. Ya, sebenarnya ada satu usulan dari kami seperti ini, bahwa ketika transaksi perdagangan dilakukan melalui online atau elektronik, maka penyelesaian sengketanya pun adalah melalui online atau elektronik, yaitu ODR, Online Dispute Resolution. Kami sendiri menjadi konsultan untuk ANTED, satu badan di PBB, untuk membuat framework ya di Indonesia tentang penyelesaian sengketa elektronik, ya, Online Dispute Resolution. Beberapa hal yang kami sampaikan bahwa di badan-badan yang sudah ada saat ini, Pengadilan Negeri, BPSK, LAPS Keuangan, itu seyogianya bisa dilakukan suatu sistem penyelesaian sengketa elektronik. Dan memang sudah ada, paling tidak untuk gugatan itu sudah diatur beberapa tahapan sudah secara online. Misalnya mendaftarkan gugatan, ya, memasukkan jawaban, ya, kemudian juga putusan pun sudah secara online. Nah, tinggal bagaimana terhadap transaksi elektronik ini. Kalau terhadap transaksi elektronik, seyogianya ada satu forum yang dibentuk, ya, yang khusus untuk menangani transaksi elektronik tertentu. Jadi kalau ini misalnya tentang kripto, maka usul kami adalah dibuat satu forum penyelesaian sengketa online, ya, oleh Bapepti, karena memang di dalam PP 80 2019, ya, tentang perdagangan melalui sistem elektronik, itu sudah diamanatkan bahwa penyelesaian sengketa bisa secara online, di mana dibentuk satu lembaga berdasarkan perundang-undangan atau diterapkan di dalam lembaga sengketa yang sudah ada. Jadi mungkin itu bisa menjadi masukan dari kami agar penyelesaian sengketa kripto jika ada bisa diselesaikan secara online. Artinya tidak perlu tatap muka karena ini kan borderless, jauh, ya, dari berbagai daerah, ya. Dan tentunya ketika penyelesaian sengketanya secara online diharapkan juga pihak-pihak yang mengadili nanti juga betul-betul yang kompeten di bidangnya. Jadi sementara itu yang bisa kami sampaikan, nantinya akan kita lanjutkan dengan tanya jawab. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih banyak Pak David Tobing, ya, Bapak Ibu yang dan teman-teman mahasiswa yang saya hormati, ya. Seperti yang disampaikan, juga memang acara ini memang kerjasama antara Fakultas Hukum dengan Komunitas Konsumen Indonesia yang dipimpin Pak David. Dan kebetulan Pak David juga sebenarnya tim pengajar, ya Pak, ya, di Fakultas Hukum UI juga. Dan memang kami setiap tahun memang selalu berkolaborasi, ya, dengan KKI
untuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatan untuk edukasi konsumen dan juga pelaksanaan magang bagi mahasiswa klinik hukum perlindungan konsumen di Komunitas Konsumen Indonesia. Baik, tadi banyak hal yang penting juga yang sudah di-highlight oleh Pak David Tobing bahwa sebagai konsumen ya, termasuk juga konsumen aset kripto yang kita juga memang harus antisipasi dari tahap pratransaksi, tahap transaksi, dan juga tahap punah transaksi. Hal-hal apa yang harus diantisipasi oleh konsumen dari mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur ya. Begitu juga tadi ketentuan-ketentuan tentang perikatannya juga harus dipahami dengan baik, dan juga bagaimana ketika mereka nanti mengalami permasalahan ya, upaya hukum apa yang bisa diajukan, termasuk juga mungkin forum penyelesaian sengketa ya, karena seringkali mungkin ada pembatasan yang akhirnya menyulitkan konsumen ketika mereka mengalami masalah. Tadi ada satu hal juga yang menarik ya, bola yang dilempar oleh Pak David nih yang untuk ditangkap mungkin ya oleh Pak Tirta ya, usulan Pak David mengenai adanya forum penyelesaian sengketa secara online yang khusus ya, salah satunya untuk konsumen kripto. Sebagai informasi saja, untuk di sektor jasa keuangan ya, yang dikelola oleh LAPS, Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan, semuanya sudah full online pada David ya, dari tahap pendaftarannya, kemudian tahap mediasinya juga dilakukan secara online ya, dengan menggunakan aplikasi pertemuan online, dan memang sangat memudahkan konsumen. Jadi konsumen dari seluruh Indonesia bisa mengadukan permasalahannya ke LAPS SJK dan tanpa perlu datang ke Jakarta. Nah, ini juga salah satu contoh yang mungkin bisa dipertimbangkan ya, mungkin bisa dikonsider oleh Bapepti. Baiklah, kalau untuk selanjutnya kita langsung masuk ke pembicara kedua kita, yaitu Bapak Tirta Karnasenjaya, SSI MSI. Saat ini beliau adalah Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan Berjangka Komoditas. Dan pada kali ini ya, kami meminta Pak Tirta untuk menyampaikan materi mengenai peran Bapepti dalam mengatur industri kripto dan bagaimana peran Bapepti ya sebagai regulator dan juga pengawasan untuk bisa melindungi konsumen kripto. Baik, kepada Pak Tirta kami persilakan Pak. Terima kasih Bu Heni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Dekan, terima kasih atas undangannya. Pak David Tobing, selamat pagi Pak, apa kabar? Sampai ketemu lagi, kita ketemu lagi Pak. Iya Pak, sampai ketemu lagi nih Pak. Iya. Pak Rafael Kardinar, Bro, sehat Bro, terima kasih. Bapak, Ibu, rekan-rekan semuanya yang sudah hadir. Yang pertama tentu saja melanjutkan tadi dari Pak David Tobing, jadi kami akan sampaikan dalam hal dari webinar perlindungan konsumen terkait dengan perlindungan hukum terhadap konsumen aset kripto ini. Yang pertama mungkin saya akan jelaskan dulu juga terkait dengan Bapepti-nya, mungkin ya seperti itu. Jadi Bapepti ini masih sebagai unit eselon 1 di Kementerian Perdagangan. Jadi kami ini dulu mungkin sama dengan kayak Bapepam ya, Badan Pengawas Pasar Modal. Kalau Bapepti, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. Nah, kalau Bapepam kemudian melebur ke dalam OJK, nah Bapepti masih unit sendiri, tapi eselon 1 di bawah Kementerian Perdagangan. Dulunya sempat mau dilebur ke OJK, tapi sepertinya urung terjadi, gitu kan, seperti itu. Jadi kita masih berdiri sendiri. Walaupun demikian, OJK otoritas sendiri yang langsung ke Presiden, dan kita masih istilahnya bergantung dari sisi administrasi dan penganggaran dari pusat dari Kementerian Perdagangan dalam ini. Nah, terkait dengan aset kripto sebenarnya ada 3 biro terkait terutama. Tempat saya ini adalah yang nomor 5, Biro Pembinaan dan nomor 4, Biro Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan Berjangka Komoditi. Jadi yang terkait dengan nanti proses perizinan online lewat OSS dan kemudian ke Bapepti, kemudian juga terkait dengan nanti untuk penciptaan produk-produk barunya, termasuk penilaian aset kripto yang dapat diperdagangkan, gitu kan. Kemudian untuk juga para calon pedagang fisik aset kripto juga yang nanti akan diizinkan tuh di tempat kami. Seperti itu. Kemudian ada Biro Pengawasan, ini yang terutama yang terkait dengan yang mengawasi kepada dari laporan-laporan keuangan, transaksi para pedagang, kemudian mengawasi juga aset-aset kripto yang diperdagangkan.
di lapangan. Nah, ini tentu saja yang melenceng dari aturan itu tentu akan dibawa kepada Biro Perundangan Penindakan, di mana Biro Perundangan Penindakan ini yang nomor 2 ini adalah yang menyusun aturan, yang juga rekomendasinya dari teknis juga dari tempat saya, kemudian melakukan penindakan kalau misalkan kemudian hasil pengawasan itu mengarah kepada yang melenceng dari peraturan. Dan juga dari sisi pengaduan itu nanti ada di Biro Perundangan Penindakan. Nanti akan kami sampaikan proses pengaduannya di belakang nanti ada. Lanjut. Nah, kalau kita sebelum masuk aset kripto, mungkin kita lihat dulu gambaran dari kondisi ekonomi global kita saat ini. Jadi kita memperkirakan bahwa di 2020 kemarin PDB, kemudian ekonomi digital kita 2030, kita diharapkan ini PDB-nya akan naik 1,5 kali dan ekonomi digital 8 kali. Karena memang kita lihat bahwa ekonomi digital di Asia sendiri, di ASEAN, Indonesia ini salah satu yang merupakan leading ya di sini ya. Di ASEAN, Indonesia adalah nomor 1, jadi sudah mencapai 70 miliar US dollar merchandise value, kemudian dengan penduduk yang 277 juta jiwa. Nah, kalau kita lihat dengan posisi penduduk yang cukup banyak, ini ada potensi yang cukup besar. Pengguna internet sudah mencapai 77%, dan kemudian 89%-nya orang mengakses internet menggunakan gadget dari total persen. Ini tentu saja luar biasa. Dengan pertumbuhan ekonomi digital yang saat ini yang didukung oleh penduduk dan pengguna gadget dan internet yang cukup besar, di mana kita masih punya peluang dan tantangan dalam meningkatkan hal tersebut, di mana karena Indonesia ini tentu saja masih berpusat pada internet ataupun infrastruktur yang ada di Pulau Jawa. Jadi Indonesia sebenarnya kalau secara rata-rata nasional ini masih jauh dibandingkan Singapura apalagi. Kalau Singapura ini mungkin kita ketahui bahwa perusahaan-perusahaan aset kripto itu baik yang perusahaan tokennya, perusahaan exchange-nya, pasti semua punya cabang di Singapura seperti itu. Perusahaan finansial itu bank-bank dunia itu pasti punya cabang di Singapura. Berbeda dengan di Indonesia. Jadi Singapura menjadi pusat bisnis dan IT sekarang ini di Asia, di ASEAN terutama, bahkan di Asia. Nah, tentu saja karena didukung infrastruktur yang cukup kuat ya. Mudah-mudahan Indonesia dengan tantangan dan peluang ini paling tidak kalau misalkan kita bisa meningkatkan infrastruktur, paling kita bisa jauh lagi meningkatkan ekonomi digital kita. Kemudian kalau kita lihat lagi dari sisi faktor pendorongnya ini tentu saja karena memang sekarang ini banyak kemunculan aplikasi-aplikasi investasi retail, kemudian ada juga sudah kemudian aplikasi tersebut juga terintegrasi dengan beberapa platform pembayaran. Sekarang ini sangat mudah sekali, jadi banyak platform pembayaran. Semua sekarang kita dulu mungkin ke nongkrong gitu ya di kafe, di mall tuh kita bawa uang cash. Sekarang dulu mungkin orang masih gesek aja, gestun aja gitu kan, pakai kartu kredit. Sekarang udah enggak gitu. Sekarang cukup pakai kirisnya OVO, kirisnya mobile banking. Sekarang semua wallet sudah ada kirisnya, kita tinggal isi OVO, ada platform pembayaran sekarang sudah banyak sekali. Kemudian modal awal yang juga rendah dan transaksinya murah, sehingga ini memudahkan untuk orang berinvestasi, dan kemudian diharapkan ini Google sudah memprediksi potensi ekonomi digital Indonesia pada tahun 2005 mencapai 140 juta US dollar, nah, miliar US dollar. Jadi ini akan terbesar di Asia Tenggara. Kalau kita lihat lagi, kemudian tadi dari Pak David juga menyampaikan dari si aturan, jadi saya akan menyampaikannya dari si aturan ini adalah kenapa aset kripto itu kemudian diregulasi gitu di Indonesia. Karena memang sejak kemunculannya itu, sejak aset kripto 2009 itu muncul, aset kripto ini hanya semacam dulu itu kayak semacam buat jadi giveaway gitu, hadiah gitu kan, ada kuis apa, kemudian dapat hadiah. Jadi sebenarnya hanya untuk di komunitas awalnya, komunitas tertentu yang karena waktu itu krisis ekonomi global 2008, kemudian banyak masyarakat yang tidak percaya dengan lagi mata uang karena waktu itu runtuh nilai mata uangnya. Kemudian komunitas banyak yang menggunakan mulailah dengan mata uang digital waktu itu, cryptocurrency. Diharapkan ini di dalam komunitas ini dianggap dipercaya gitu. Kemudian waktu itu ada dijadiin hadiah giveaway gitu kan. Kalau hadiah ke satunya $1, kalau hadiah keduanya itu 5 BTC. Jadi 5 BTC pun dulu masih di bawah $1 gitu.
kemudian 2010 tumbuh, 2014 mulai masuk ke Indonesia, kemudian ada Bitcoin ID gitu kan. Kemudian 2017 ini sudah mulai ramai pengguna aset kripto. Bahkan sudah mengarah kepada aset kripto itu akan mau dibuat ATM gitu. Bahkan sudah ada yang mengarah pada alat pembayaran. Mau dibuat ATM. Kalau di Afrika dan sebagainya udah banyak nih sekarang ATM-nya aset kripto. Bitcoin, Ethereum. Nah, di situ kemudian bahwa kita sudah punya Undang-Undang 7 2011 di sini, di dalam rakor itu kita bahas. Bahwa kita punya Undang-Undang 7 2011, di mana waktu aset kripto baru muncul 2009-2010, kita sudah mengeluarkan Undang-Undang 7 2011 tentang mata uang, bahwa alat pembayaran sah itu hanya fiat rupiah. Nah, 2014 sudah mulai masuk Bitcoin mengarah ke sana, kita ingatkan lagi bahwa ada undang-undang ini gitu kan. Maka kemudian aset kripto ini tidak bisa menjadi alat pembayaran yang sehingga harus menjadi hanya aset atau alat investasi saja. Tapi dalam begitu pun, tetap ketika prosesnya pencairan atau withdrawal, harus dikembalikan lagi kepada fiat rupiah, seperti itu. Nah, kemudian di 2018, maka ini harus menjadi komoditi, di mana dilihat dari sisi tatanan peraturan undang-undang, bahwa definisi komoditi itu adalah ketika menjadi diperdagangkan adalah masuk di ranahnya Kementerian Perdagangan, di mana dalam undang-undang perdagangan berjangka komoditi 3297 yang dirubah dengan 10 tahun 2011 itu didefinisikan bahwa komoditi itu adalah sesuatu yang bisa diserah terimakan. Nah, di dalam ini kripto memang diserah terimakan karena dijual beli gitu kan. Kemudian kita susun peraturan Menteri Perdagangannya, dan 2019 kemudian kita atur penyelenggaraan pasar fisik untuk aset kripto sejak peraturan Bapin nomor 5 2019, kemudian diubah tahun 2021 dengan nomor 8, diperlengkap lagi aturannya. Tujuannya tentu saja untuk supaya masyarakat dari sejak 2014 waktu itu Bitcoin ID muncul di Indonesia, sebenarnya itu tujuannya adalah supaya masyarakat jangan banyak berinvestasi keluar gitu, di aset kripto di exchange luar, sehingga untuk mencegah tidak banyak yang capital outflow, sehingga banyak kemudian Bitcoin ID dibikin. Sekarang ada banyak pedagang juga di dalam negeri, tujuannya supaya menarik investor itu yang di dalam negeri tidak keluar, banyak di dalam negeri. Harapannya ke depan kalau kita semakin kompetitif juga, bahkan mungkin investor-investor yang luar negeri pun masuk ke Indonesia gitu kan. Selama ini kan investor kita banyak yang berinvestasi di luar, di Binance gitu kan, di Coinbase gitu kan. Harapannya nanti yang di sana pun bisa masuk ke sini. Nah, kemudian aturan ini tentu saja memberikan perlindungan konsumen dan juga kepastian berusaha. Tujuannya tentu saja perlindungan konsumen. Untuk perlindungan konsumen ini makanya kita terapkan di peraturan Bapepti yang revisi, kita terapkan beberapa klausul-klausul yang memang untuk menjaga konsumen. Nanti kita akan bahas berikutnya. Kemudian juga meningkatkan penerimaan pajak negara, karena memang 2022 kemarin, bulan April itu keluarlah PMK 68 tahun 2022 tentang pengenaan pajak untuk aset kripto. Kemudian kita juga ingin meningkatkan mutual evaluation review. Jadi kita sudah comply kepada aturan internasional, the Financial Action Task Force, sehingga ini diharapkan akan mencegah terhadap kejahatan pencucian uang, money laundering, pendanaan terorisme, kemudian juga pendanaan senjata pemusnahan massal, dan bahkan untuk perdagangan narkoba. Kemudian juga membuka lapangan kerja bagi teknologi informasi, karena tentu saja bidangnya ini IT, dan ini membuka ruang yang cukup banyak. Sekarang banyak kekurangan IT soalnya. Lanjut. Nah, kalau kita lihat transaksinya, ini sejak pada kripto ini baru sejak diatur 2019. 2020 sudah langsung membukukan 64,9 triliun. 2021 langsung membukukan 859,4 triliun. Sehingga di sini kemudian Ditjen Pajak menarik langsung, wah ini luar biasa lonjakannya, hampir 1.200%. Nah, kemudian Ditjen Pajak makanya 2022 langsung membukukan pengenaan pajak di sini. Walaupun 2022 memang transaksinya menurun karena pasarnya lagi bearish, crypto winter, sehingga membukukan transaksi baru hanya 249,3 triliun sampai bulan Agustus. Yang menariknya memang di bulan 2021 itu, peningkatan itu biasanya transaksi itu tidak lebih dari 50 triliun. Tiba-tiba April Mei bisa mencapai di atas 100 triliun, dan bahkan sampai akhir tahun tidak pernah di bawah 50 triliun lagi gitu kan. Nah, ini memang kondisi ini adalah di mana waktu saat pandemi orang dirumahkan, WFH, kemudian rumah sakit penuh, kita kekurangan oksigen, obat dan sebagainya. Sektor real mati, waktu itu mau pada tutup, bahkan departemen store besar-besar pun pada bangkrut. Orang mau berinvestasi di mana gitu kan? Mau buka tempat kulinernya juga semua online seperti itu. Akhirnya sektor real itu pada
pada mati gitu kan. Orang yang punya uang berinvestasi bingung gitu kan. Kemudian mencari investasi, salah satunya kripto. Dan sebenarnya bukan hanya kripto yang besar, ternyata yang berinvestasi juga di tempat yang ilegal. Ada berinvestasi di binomo, quotek, kemudian ada di robot trading. Di sinilah puncak-puncak di mana investasi-investasi termasuk yang legal dan ilegal memuncak. Yang di mana yang ilegal akhirnya berguguran di awal 2022 sampai sekarang gitu kan. Binomo, quotek dan sebagainya, robot trading sudah mulai dimasuk Barreskrim dan sebagainya seperti itu. Nah, 2022 dengan crypto winter, kemudian sentimen dari kebijakan federal US berdampak juga gitu kan, kemudian karena kemarin ada banyak case-case terkait dengan kripto. Kemudian transaksi di 2022 ini Januari masih oke sampai Maret, April, kemudian sampai Agustus ini memasuki puncak yang terparah. Jadi transaksi mencapai hanya di bawah 20 triliun. Jadi memang ketika pasarnya nilainya resu di bawah gitu kan, sehingga untuk main jangka pendek transaksi scalping pun juga tidak menarik gitu, sehingga transaksinya hanya mencapai 16,9 triliun. Tapi dengan demikian tidak membuat pelanggannya itu menurun, pelanggannya masih tetap terus bertambah gitu. Walaupun pertambahannya tidak sepesat yang lalu, tapi kalau kita lihat grafiknya yang di bawah, kenaikannya ini masih konsisten sebenarnya. Dari kemarin 2021 11,2 juta pelanggan yang terdaftar di platform, sekarang sudah mencapai 16,1 juta pelanggan di platform yang terdaftar di Bapepti. Nah, lanjut. Nah, ini kita sampaikan lagi penurunan terkait dengan pasar aset kripto ini. Kalau kita lihat, hampir semua koin, terutama yang besar-besar seperti Bitcoin, Cardano, Ethereum, mengalami pasar yang bearish sebagai koin induk gitu kan. Bitcoin ketika Bitcoin turun biasanya akan diikuti koin-koin lain altcoin. Bitcoin naik, altcoinnya ikut naik seperti itu. Nah, sebagai induk ini sangat berpengaruh. Jadi sentimen-sentimen negatif dari pengeluaran aset kripto, terutama seperti kebijakan di US, ada kebijakan kemarin penurunan suku bunga, penaikan suku bunga, yang terus yang diharapkan ini akan meningkat sampai kemarin 1% atau misalkan dinaikkan lagi, ini terus akan berdampak. Kemudian juga kemarin ada case terkait dengan Luna yang kemarin juga berdampak pada harga-harga kripto yang karena kemudian akan bisa menurunkan trust dari si aset kripto sendiri. Konflik Rusia di sini juga sangat berpengaruh karena kita ketahui beberapa developer besar ini terutama ada di Rusia dan juga salah satu pengguna terbesar juga ini Rusia cukup besar juga di. Kemudian juga di sini masuk ke winter session di mana untuk Bitcoin di sini harganya turun karena memang siklus 4 tahunan ini adalah tahun yang biasanya down. Jadi tahun 2023, 24, 25 itu biasanya adalah fase di mana Bitcoin akan up dan puncaknya bisa 2005. Jadi makanya kemarin Bitcoin itu 2021 adalah puncaknya November bisa mencapai 900 juta waktu itu. Sekarang mungkin harganya sudah di bawah 300 juta, 280 jutaan gitu. Lanjut. Nah, dari sisi demografi, ini dari sisi kripto, ini dari sisi konsumen aset kripto nih. Konsumen aset kripto yang harus kita lindungi adalah di sini kalau kita lihat mayoritas adalah laki-laki. Di sini laki-laki menguasai 77%, perempuan 23%. Nah, walaupun perempuan 23%, ini adalah konsumen harus dilindungi karena ke 23% ini adalah konsumen yang mungkin tadi masuk di tempatnya Pak David itu tadi di e-commerce tuh. Karena pasti juga banyak nih, ada di Shopee, Tokopedia, Elevenia, Lazada, ya kan. Nah, ini pasti biasanya sering COD-an gitu kan, COD nanti marah-marah, ya kan kalau kripto nggak ada COD untungnya sih. Nah, kemudian demografi berdasarkan usia di sini masih dikuasai umur 18 sampai 35. Jadi kalau kita lihat di sini 18 sampai 30 ini cukup menguasai ya, hampir mencapai 50%. Ditambah dengan sampai 35 ini tentu saja sudah sampai di atas 60%-an. Nah, tentu saja ini suatu hal yang sangat potensial terutama di kaula muda gitu kan, yang ternyata milenial dan Gen Z itu luar biasa. Kemudian demografi untuk terkait wilayah juga ini sesuai dengan infrastruktur, maka kemudian yang paling banyak adalah bertransaksi di Jawa. Karena memang tentu saja masyarakat Jawa adalah penduduknya paling banyak, maka pengguna gadgetnya pun paling banyak seperti itu. Profesi yang paling banyak ini tentu saja swasta dan profesional termasuk wira swasta. Namun demikian PNS dan BUMN pun juga di sini ternyata ada gitu kan yang bertransaksi aset kripto. Demografi dari sisi kewarganegaraan masih dikuasai oleh WNI, asing ini masih cukup kecil. Kita harapkan ini juga cukup meningkat untuk yang asing berinvestasi kripto di Indonesia. Yang menariknya lagi tadi karena kemudahan dari si transaksi dan kemudian deposit,
ini terlihat dari transaksi aset kripto untuk dari sisi berapa sih yang bertransaksi aset kripto. Ternyata yang paling banyak itu di bawah 500.000. Jadi hampir 80% itu ternyata bertransaksi aset kripto itu adalah di bawah 1 juta rupiah. Jadi kalau kita lihat ini yang biru adalah 500.000 sampai 1 juta itu ada 10%-an lebih. Nah, jadi hampir 80% itu adalah justru ada yang bertransaksi di bawah 1 juta rupiah. Ya, bahkan 500.000 itu adalah 70% gitu. Kenapa demikian? Karena memang aset kripto itu adalah mudah. Orang, kalau misalkan orang mau belajar aset, istilahnya trading, yang memang paling mudah saat ini adalah aset kripto, karena cukup sebelum beregistrasi pun bisa login, bisa masuk dulu, buka misalkan salah satu platform, bisa lihat dulu sebelum registrasi itu bisa lihat dulu fiturnya, bisa lihat dulu historikalnya, misalkan mau lihat Bitcoin itu kayak apa pergerakannya. Oh, kalau tiap jam ternyata begini ya pergerakannya, biasanya misalkan Bitcoin itu biasanya kalau ini pagi kayaknya lebih bagus nih. Nah, kenaikan dan sebagainya. Jadi masing-masing koin ini karena berbeda dengan saham. Kalau saham terus kemudian perjalanan berjangka komoditi ada jamnya, hanya jam kerja, kemudian juga jamnya jam kerja, ada jam tutupnya, jam bukanya. Kalau kripto 24 jam 365 hari. Masing-masing bisa menentukan timingnya kapan. Kapan bulannya, harinya, kapan yang biasanya harganya menarik, kapan jamnya yang menarik gitu kan. Kemudian depositnya itu cukup di 50.000 sampai 100.000 tergantung platformnya. Paling minimal tuh 50.000 sudah ada deposit di beberapa platform. Transaksinya itu dimulai dengan 10.000 sampai 30.000 platformnya. Ada berbagai platform yang bisa 10.000. 10.000 bisa beli Bitcoin. Karena Bitcoin bisa dibeli dalam bentuk fraksi. Jadi bisa beli 10.000 nanti paling dapatnya 0,0 sekian 8 di belakang koma nggak apa-apa. Karena memang batasnya 8 di belakang koma. Tapi kalau beli NFT memang susah. Kalau NFT tidak bisa dipecah-pecah. Lanjut. Nah, ini pajak kemarin kita sudah dikenakan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68 2022. Di situ dipertegas lagi bahwa aset kripto itu adalah komoditi yang diperdagangkan merupakan barang kena pajak tidak berwujud. Nah, ini sudah jelas. Berarti di sini Ditjen Pajak pun Kementerian Keuangan mengakui bahwa aset kripto itu adalah komoditi tapi tidak berwujud. Kemudian dikenakan PPh 0,1% dan PPN 0,11%, dan kemudian untuk yang bertransaksi di exchanger luar itu dikenakan 0,2% PPh dan PPN 0,22%. Bahkan sampai Juli kemarin, Ditjen Pajak ataupun negara sudah menarik dari sisi pajak untuk aset kripto sehingga sudah berkontribusi terhadap negara sebanyak 80,9 miliar rupiah. Dan bahkan di beberapa negara ini seperti Korea menerapkan pajak tahunan dan India cukup besar. Sehingga banyak sebenarnya perusahaan-perusahaan Korea pun banyak ingin berinvestasi di Indonesia untuk mendirikan exchanger kripto juga seperti itu. Lanjut. Nah, ini terkait dengan dari sisi ekosistem yang akan disusun dalam Peraturan Bapepti nomor 8 2021. Saat ini memang kita masih membentuknya adalah pedagang aset fisik, aset kriptonya saja. Di mana pedagang ini sekarang seperti Indodax, Toko Kripto, Rekeningku, Pintu, kemudian Upbit, Jipmex, itu hanya dia memberlaku 3-in-1. Semua kegiatan sebagai bursa itu adalah di dia. Transaksi ada di exchanger, dia mencatat, kemudian dia melaporkan, kemudian juga menyimpan wallet sebagai custody, kemudian sebagai penyimpan dana clearing juga. Nah, ini yang kita memang ke depan ingin kembangkan. Jangan sampai nanti si pedagang ini justru punya tanggung jawab yang terlalu besar gitu. Kalau misalkan terjadi dispute, ini akan menjadi, tentu saja akan, walaupun sampai saat ini masih bisa diselesaikan, tapi tentu saja harus ada pembagian, pemisahan, ketika kalau misalkan terjadi sesuatu itu, ada pembagian tugas itu. Nah, sehingga harapannya ke depan, untuk penyimpanan dana nasabah itu nanti akan disimpan di rekening berjangka. Sehingga ada rekening terpisah, jadi kalau ada perusahaan ada apa-apa, dana itu ada rekening terpisah, karena rekening terpisah itu rekening yang memang khusus dananya nasabah, yang dibedakan dari rekeningnya operasional perusahaan gitu kan. Kemudian walletnya nanti ada pengelola tempat custody gitu kan. Bursa kemudian sebagai pengawas layer pertama, dia akan menjadi layer pertama untuk mengawasi karena dia mencatat semua transaksi yang terintegrasi dengan sistem seluruh pedagang. Kemudian pelaporannya jadi satu pintu kepada Bapepti gitu kan, transaksi kemudian semuanya. Nah, kemudian juga nanti di dalam fungsi ini, karena ini sudah ada bursa, jadi ini udah mirip seperti
gambaran ekosistem yang ada di bursa saham, ada KPI, KSEI, bursa. Nah, kemudian ketika bursa terbentuk, nantinya akan jelas ada arbitrase, seperti itu sampaikan tadi Pak David. Tadi aturannya ada arbitrase. Jadi kalau misalkan nanti permasalahan ini belum selesai dimusyawarahkan dengan pedagangnya, gitu kan, kemudian bisa diselesaikan kemudian ke bursa. Nah, kalau bursa belum bisa menyelesaikan, maka nanti akan diselesaikan kepada arbitrase atau nanti pengadilan seperti itu. Dan pengaduan-pengaduan pun nanti Bapepti sudah siapkan juga. Lanjut. Nah, kalau kita lihat, untuk melindungi dari si konsumen, tentu saja kita harus menciptakan infrastruktur yang sangat kuat. Dalam hal ini, syarat-syarat dengan perkembangan teknologi informasi yang saat ini, tentu saja jangan sampai bahwa, terutama kayak kemarin ada isu kebocoran data dan sebagainya, gitu kan. Maka untuk melindungi itu, harus dipastikan bahwa informasi teknologi sistemnya itu benar-benar sesuai dengan standar. Standar apa? Adalah standar ISO 27001, Information Security Management System, yang di dalamnya termasuk sudah ISO 27017, Cloud Security, dan ISO 27008, Cloud Privacy. Kemudian harus memiliki juga Disaster Recovery Center. Kemudian pengamanan Open Application Programming Interface API. Servernya memiliki cadangan ditempatkan di Indonesia juga. Kemudian juga mensyaratkan harus memiliki CISA, Certified Information System Auditor. Kemudian untuk custody dan bursa, pedagang harus memiliki CSSP, Certified Information System Security Professional. Nah, itu saja tujuannya semua adalah untuk mengamankan dari si perdagangan aset kripto ini supaya nanti perdagangan ini mengurangi resiko gitu, yang sehingga melindungi konsumen. Lanjut. Nah, kalau kita lihat, kita ini sekarang menuju G20 ini. Kalau kita lihat pengaturan aset kripto di negara G20 ini, Crypto Regulatory Tracker-nya, kalau kita lihat berapa negara sih yang sudah mengatur aset kripto ini, kalau kita lihat Indonesia ini salah satu sudah mengatur sudah cukup lengkap. Karena kita sudah mengatur crypto framework-nya cukup lengkap, di dalam aturan itu mekanisme perdagangannya semua, termasuk tadi syarat-syarat sistem informasinya. Jepang juga sudah mengatur, Singapura juga sudah, kemudian Switzerland ini salah satu yang lengkap juga. Tax kita sudah, kemudian di aturan kita juga sudah comply tadi kita, apalagi sekarang kita sudah mutual equivalent ratio dengan FATF. Jadi kita sudah comply terhadap anti money laundering, terrorism, kemudian kita sudah menerapkan juga aturan trade law, stablecoin. Ya jelas karena memang di aturan kita itu hanya mengakui untuk perdagangan dulu untuk aset kripto ini hanya dua jenis, crypto utility dan crypto backed asset atau stablecoin. Yang belum diatur adalah karena ini ada di Bank Sentral, di Bank Indonesia, itu adalah CBDC. Central Bank Digital Currency. Satu yang berbeda di sini adalah di G20 hanya Cina. Karena kenapa Cina belum mengatur kripto, tax dan sebagainya? Karena memang belum mengakui aset kripto. Cina memang ingin mengedepankan supremasi mata uang. Kita tahu bahwa renminbi ingin menguasai dunia, gitu kan? Kalau bisa mengalahkan US dollar. Sehingga untuk Amerika saat ini belum masuk ke dalam pengaturan kripto. Kemudian di sini kita lihat belum ada crypto framework. Kemudian belum mengatur stablecoin juga, belum mengatur CBDC. Cina duluan masuk. Dia ingin menguasai, kalau fisiknya belum, paling tidak digitalnya duluan. Sehingga dia mengatur CBDC duluan, seperti itu. Lanjut. Kalau kita lihat di sini ada 25 pedagang aset kripto yang terdaftar, dan ini nanti bisa dicek di website Bapepti. Lanjut. Nah, untuk aset kripto yang dapat diperdagangkan, itu harus melalui penilaian. Aset kripto yang diperdagangkan dalam aturan ini yang berbasis disebut ledger teknologi, tadi ada dua jenis aset kripto saja, ada kripto aset dan kripto utility, dan nanti akan melakukan penilaian analisis hierarki proses. Dan tentu saja ada penilaian pertimbangan lain, kalau misalkan dia kapitalisasi besar di market cap, kemudian di ranking coin marketnya bagus, masuk di bursa-bursa besar dunia, gitu seperti itu. Nah, kemarin kita sudah keluarkan peraturan revisi dari Perba 7 2020 yang dulu 229 aset kripto yang dapat diperdagangkan. Sekarang sudah ada peraturan Bapepti nomor 11 2022, jadi ada 383 aset kripto yang dapat diperdagangkan oleh 25 pedagang tadi, di mana ada 10 aset kripto yang lokal. Lanjut. Nah, ini tadi proses yang daftar aset kripto yang dapat diperdagangkan, jadi nanti ada langkah-langkah seperti itu, kemudian nanti melikuidasi dan sebagainya, melakukan pemindahan aset kripto kalau misalkan dicabut dan sebagainya. Jadi 229 ke 383 nanti bisa dibaca. Lanjut. Pengawasan aset kripto kita lakukan pengawasan secara offsite dan onsite.
Kalau offsite itu nanti ada mengawasi dari si laporan email, e-report. On-site kita ke lapangan, tapi kita petakan berbasis risiko. Kalau dari si laporannya kemudian laporannya selalu belang-belang, kemudian laporan keuangan ekuitasnya nggak bisa dijaga, maka laporan on-site-nya nanti akan jadi prioritas bahwa yang laporannya kurang bagus, tapi akan menjadi catatan paling utama untuk diawasi ke lapangan. Kemudian kita juga sudah join audit dengan PPATK untuk lebih meningkatkan dari pengawasan. Lanjut. Pengawasannya ini meliputi laporan transaksi, ada harian bulanan, keuangan, harian bulanan dan audit KAP terakhir. Kemudian ada laporan kegiatan perusahaan, triwulan dan tahunan. Kemudian kita masuk juga ke KYC. Ini salah satu untuk melindungi konsumen. Nah, kita dalam kripto ini kita sudah menerapkan know your customer, due diligence, dan know your transaction. Jadi di sini kita sudah bukan hanya identifikasi KTP, tapi juga liveness test, kemudian ada gerakannya, data kemudian sudah terintegrasi juga kepada Dukcapil gitu kan. Kemudian juga di sini ada jadi tadi yang know customer ini sudah berbasis regulated technology. Kemudian kita juga ada know your transaction. Jadi kalau misalkan ada aset yang jejaknya mencurigakan, ada yang terdakwa misalkan dari KPK, bisa ditelusuri. Jadi klasifikasi alamatnya, resikonya seperti, dan kemudian akan dilakukan investigasi. Jadi benar-benar akan tertelusuri. Jadi walaupun menggunakan pihak ketiga, itu bisa tertelusuri sampai 20 transaksi ke belakang gitu dalam sistem blockchain-nya seperti itu. Nah, kemudian juga kita menerapkan implementasi trap rule dalam hal perpindahan. Jadi wajib pedagang kripto untuk mengirim menerima harus menyaring informasi dulu. Kalau misalkan di bawah $1.000, cukup datanya itu nanti nama pengirim, alamat wallet saja. Penerimaan pun sama. Tapi kalau misalkan di atas $1.000, itu harus lengkap, nama pengirim, alamat wallet, KTP, Kitas, kemudian alamat pengirim, tempat tanggal lahirnya dan sebagainya, tulis, penerimanya juga seperti demikian. Ini tentu saja supaya kita komplain terhadap aturan-aturan internasional supaya menjaga juga dari si konsumen dan memudahkan penelusuran seperti itu. Lanjut. Nah, kita lihat dalam peran Bapepti juga dalam mengatasi beberapa investasi ilegal. Jadi kita kemarin sudah melakukan penindakan dari sejak periode 20 sampai 2022 sudah ada 3.173 situs web perdagangan banyak komoditi ilegal yang kemudian banyak berkedok juga trading. Kemudian ada judi gitu kan seperti binomo, naik tebak-tebakan. Ada 81 skema Ponzi, kemudian 244 pedagang aset kripto yang tidak terdaftar atau tidak berizin Bapepti juga. Nah, lanjut. Nah, kita sudah punya lini Bapepti, jadi di sini kita ada layanan untuk pengaduan ataupun ada pertanyaan-pertanyaan. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan-pertanyaan terkait dengan apa sih yang misalkan pengen diketahui gitu kan. Nah, ini bisa langsung ditanya lewat lini Bapepti, bisa lewat telepon, kemudian juga bisa lewat WhatsApp, kemudian ada juga email. Kemudian ada pengaduan online di sini lewat alamat yang https pengaduan bapepti.go.id. Jadi kalau misalkan ke kantor juga bisa, kalau misalkan yang di Jakarta, tapi kalau misalkan di luar kota bisa lewat pengaduan secara online. Kemudian untuk mengecek legalitas juga kita di sini ada quick search. Jadi kalau buka website Bapepti ada pop-up di situ yang bisa diklik. Nanti ketika diklik itu akan masuk ke sebelah kanan. Contohnya di sini kita klik misalkan peluang. Peluang akan keluar ada 2 perusahaan nih. Ternyata peluang itu ada perusahaan aset kriptonya, kemudian ada juga emas digital. Mungkin kalau orang lihat kripto, PT Bumi Semesta Cemerlang, itu apaan ya Bumi? Tapi kalau peluang, taunya kripto itu peluang, tapi PT-nya apa? Nah, ini PT-nya ada. Tapi kalau diklik peluang, juga muncul PT-nya seperti itu. Jadi cek legalitasnya bisa kelihatan. Lanjut. Nah, yang terakhir tentu saja kita harus perkuat literasi keuangan untuk menjadi supaya Bapak Ibu semua, teman-teman semua juga masyarakat menjadi konsumen yang cerdas. Jadi pastikan itu harus di tempat yang ketika bertentang investasi harus di tempat yang legal dan logis. Di mana pastikan paham benar produknya seperti apa, mekanisme perdagangan seperti apa, seperti memutuskan bertransaksi. Pastikan juga menjadi pelanggan pada perusahaan yang terdaftar di Bapepti legal. Pastikan juga mengisi dana yang untuk jenis produk yang ditetapkan Bapepti. Ini juga yang legal di Bapepti. Pelajari dokumen-dokumen perjanjian, jadi sebelum bertransaksi dicek dulu disclaimer seperti apa. Ya contohnya seperti kita asuransi lah ya, polis gitu kan, bukunya tebal,
angkanya kecil-kecil. Kita tahunya tanda tangan di akhir. Ternyata pas terakhir, ketika kita sakit, ternyata penyakitnya nggak bisa di cover seperti itu kan, seperti itu. Nah itu harus dipelajari dokumen-dokumennya. Pelajari juga resiko yang timbul, perkembangan harga karena ini fluktuatif, high risk high return, dan pantang percaya janji-janji keuntungan tinggi atau tetap. Jadi harus logis. Lanjut. Nah, saya kira terima kasih dari saya. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Pak Tirta, luar biasa ya tadi update datanya tentang perkembangan industri kripto di Indonesia dan perdagangannya. Sampai sekarang ada 383 aset kripto yang sudah diperdagangkan. Tadi juga Pak Tirta menyampaikan juga ya hal-hal apa saja yang sudah dilakukan oleh Bapepti khususnya dari masalah regulasi, terusnya pengawasan ya, bahkan sampai dengan penindakan ya yang telah dilakukan oleh Bapepti. Tadi juga sudah disampaikan juga ya mengenai kegiatan penguatan literasi keuangan ya agar konsumen jadi konsumen yang cerdas ya, hal-hal apa saja yang harus diperhatikan oleh konsumen. Mungkin satu pertanyaan dari saya mungkin nanti yang bisa untuk memicu Pak, sudah ada standarnya nggak sih Pak tentang kontraknya Pak? Tadi kan sudah sempat sampaikan tuh ya konsumen harus mempelajari kontraknya. Tuh. Baik, mungkin sebelum nanti kita masuk diskusi yang kita ada narasumber yang ketiga ya. Yaitu ini anak muda nih lulusan kebetulan juga dari Fakultas Hukum UI, yaitu Bapak Rob Rafael ya. Beliau adalah Bapak Rob Rafael Kardinal, beliau adalah Ketua Indonesia Crypto Consumer Association ya, yang akan menyampaikan materinya yaitu mengenai bagaimana nih peran asosiasi konsumen kripto dalam melindungi konsumen di Indonesia khususnya. Baik, silakan kepada Pak Rafael. Terima kasih Ibu Heni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, namo buddhaya dan salam kebajikan. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Edmond Makarim selaku Dekan Universitas Indonesia untuk sambutannya tadi, juga Ibu Heni, terima kasih, Pak David Tobing, terima kasih Pak Tirta, terima kasih Pak. Oke, langsung saya mulai aja ya. Jadi sudah kelihatan ya Pak? Halo. Sudah jelas. Oke. Oke, selamat siang semuanya. Nama saya Pak Rafael Kardinal. Di sini kan saya menjelaskan tentang peran asosiasi dalam perlindungan hukum aset kripto. Pertama mungkin saya menjelaskan dulu apa itu ICCA. ICCA adalah Indonesian Crypto Consumer Association. Kita berdiri tahun 2021. Yang mendorong kita berdiri adalah pada saat itu aset kripto ini sangat berkembang sangat cepat. Bahkan per bulan ini sudah ada sekitar 15,1 juta trader yang terdaftar di aset kripto terdaftar di Bapepti. Namun dalam prakteknya masih sangat banyak konsumen atau pengguna aset kripto ataupun orang yang ingin berinvestasi di aset kripto ini masih kebingungan antara dasar hukum, apa itu kripto sendiri. Maka dengan melihat hal itu, ICCA dibentuk dan sebagai strategis pemerintah dan juga untuk dari legislator. Nah, ini adalah beberapa dasar hukum aset kripto di Indonesia Peraturan Nomor 8 tahun 2021 yang barusan juga dijelasin sama Pak Tirta, dan juga untuk aset legal apa aset kripto legal apa saja yang boleh dijual ada di SK Kepala Bapepti nomor 11 tahun 2022, dan penjelasan tentang kripto sebagai komoditas ada di UU nomor 10 tahun 2011 tentang perubahan atas UU nomor 32 tentang perdagangan berjangka komoditi. Oke, mungkin saya jelasin lebih santai, lebih simpel. Aset kripto adalah sebuah aset tidak berbentuk yang dibuat secara kriptografi, tidak dapat dipalsukan serta dibuat di atas sebuah blockchain. Jadi blockchain ini adalah istilahnya mallnya lah dari sebuah aset kripto tersebut. Nah, menurut undang-undang ada sekitar undang-undang beberapa yang terbaru ada sekitar 383 aset kripto yang legal di Indonesia yang dapat diperjualbelikan seperti yang dijelaskan oleh Pak Tirta tadi ya. Itu juga update dari yang sebelumnya ada 229 aset kripto yang dapat diperjualbelikan.
Selanjutnya ada 25 exchange yang terdaftar sebagai pedagang fiat aset kripto di Bapepti, juga tadi sudah dijelaskan oleh Pak Tirta juga. Jadi kenapa saya membawa ini lagi, karena menurut saya adalah yang paling gampang untuk melihat mana yang legal mana yang tidak adalah kita lihat tempat menjualnya ini sudah terdaftar atau belum. Jadi itu sudah sangat mengurangi resiko-resiko yang tidak diinginkan oleh pengguna dan konsumen. Nah, mungkin saya menjelaskan ada sedikit teknis ya, antara ada dua tipe pedagang mungkin ya saya bisa bilang ya, antara centralized exchange dan decentralized exchange. Centralized exchange adalah bursa perdagangan kripto oleh sebuah perusahaan terpusat, contohnya toko kripto, Pintu, Binance. Nah, ini adalah perusahaan yang biasanya terdaftar di Bapepti. Namun ada juga decentralized exchange yang biasanya bahkan banyak sekali orang Indonesia yang sangat-sangat menggemarinya, di mana di sana tidak dasar hukumnya pun masih belum jelas ya, karena sistemnya adalah benar-benar menggunakan teknologi smart contract itu sebagai dasarnya, dan di sini tanpa pihak ketiga. Jadi kalau di centralized exchange tadi kan ada bagian di mana ada ekosistemnya jelas. Nah, kalau di decentralized exchange adalah peer to peer, jadi langsung orang ke orang. Nah, contohnya di dunia adalah PancakeSwap, Uniswap, dan Raydium. Dan transaksi harian dan lucunya transaksi harian decentralized exchange ini dalam beberapa tahun terakhir ini meningkatnya mungkin lebih dari 10.000%. Dan banyak sekali konsumen-konsumen yang tidak mengerti perbedaan antara dua ini, dan mereka juga kebingungan jika terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Karena contohnya misalkan sesuatu kejadian terjadi di centralized exchange, kan kita bisa ngomong ke Bapepti, kita bisa bicara ke Pak Tirta, di Bapepti juga ada Biro Pengawasan dan Penindakan. Namun untuk decentralized exchange, satu-satunya jalan untuk mengamankan konsumen adalah due diligence terhadap proyeknya, dan juga pendidikan serta literasi berinvestasi. Jadi banyak sekali hal-hal teknis yang harus dipelajari sebelum masuk ke dalam dunia decentralized exchange yang benar-benar sangat terbuka, tidak ada kontrol, dan secara hukum pun masih abu-abu. Nah, ini adalah rencana bursa aset kripto sesuai dengan UU nomor 8 tahun 2021, yaitu seperti yang Pak Tirta ceritakan ya, ada custodian, ada bursa, ada clearing, di mana custodian itu adalah untuk menyimpan aset kriptonya. Jadi sempat ada kejadian salah satu exchange di tahun ini ya, di mana dia file bankruptcy di Singapura karena dia melakukan investasi menggunakan aset kripto yang disimpan di dalam bursanya, di dalam exchange mereka, dan setelah itu mereka file bankruptcy, dan cabang di Indonesia pun ikut terkena masalah. Nah, cabang di Indonesia terkena masalah ini akhirnya nasabah atau konsumen ini tidak bisa menarik dananya, walaupun sekarang ini sudah dicicil-cicil sedikit demi sedikit. Tapi menurut saya itu bisa menjadi contoh bagaimana sebuah ekosistem yang baik harus berjalan seperti yang lagi di-plan oleh Bapepti ini sebenarnya sudah bagus ya. Cuman memang mungkin kan pelaksanaannya memang belum berjalan, karena bursanya pun masih direncanakan, rencana akhir tahun baru dibuka. Jadi karena kejadian exchange kemarin tersebut, menurut saya ada baiknya supaya bursa kripto ini dipercepat, karena yang kejadian kemarin adalah para konsumen pun bingung karena di saat mereka menarik aset kripto yang mereka beli di exchange tersebut ternyata tidak bisa ditarik. Berarti pertanyaannya adalah selama ini exchange aset kripto yang mereka beli ini disimpan di mana? Nah, disitulah gunanya custodian. Dan juga yang kedua, untuk memisahkan antara dana operasional dan juga dana nasabah, itulah penggunaan bursa dan clearing. Jadi di situ kalau semuanya dapat berjalan dengan baik ya, dimana harapan kita semua sebagai pengguna aset kripto pasti akan berjalan lebih lancar dan juga bisa menghindari nasabah-nasabah untuk konsumen untuk hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, ini adalah mungkin masuk ke peran asosiasi dalam perlindungan konsumen aset kripto. Ya, apa yang sekarang kami lakukan ya, memberikan informasi tentang dasar aset kripto, memberikan edukasi, memberikan masukan kepada regulator dan legislator, membantu pengembangan ekosistem melalui edukasi, workshop, dan inkubasi. Itu juga sudah kita lakukan beberapa kali. Yang keempat adalah mendorong Indonesia supaya bisa menjadi hub dan pencernaan aset kripto di Asia Tenggara, karena saya selalu melihat aset kripto ini bisa sebagai alternatif investasi, tapi juga bisa memboost pendapatan negara ya melalui pajak, karena kita sudah dikenakan pajak.
di aset kripto ini. Jadi menurut saya dengan hal-hal yang mendukung pertumbuhannya ekosistem, kita dapat bisa menarik capital inflow dari luar negeri juga. Yang kelima, kita memberikan bantuan hukum melalui LBH yang sudah bekerja sama dengan kami. Jadi kita juga bekerja sama dengan LBH yang ingin menangani kasus-kasus konsumen kripto, di mana salah satu kasusnya sedang berjalan juga. Ada sekitar mungkin konsumen yang melapor itu ada sekitar 300 kurang lebih. Jadi kita juga sedang ada kasus juga yang kita berjalan yang sedang kita mau bantu. Yang terakhir adalah melakukan mediasi dan pemantauan serta pengecekan terhadap proyek aset kripto yang dianggap tidak bergerak dan merugikan konsumen. Di sini bukannya kita mau mengambil pekerjaan dari Bapepti, cuman mungkin lebih kalau Bapepti kan pekerjaannya kan secara tupoksinya kan ada, selain kripto ada beberapa hal yang seperti sistem resi gudang, ada bursa aset komoditi, ada emas, ada gula dan lain-lain. Jadi di sini kita membantu Bapepti juga untuk memantau, dan biasanya setelah saya pemantauan saya akan melapor ke Bapepti juga. Biasanya saya akan melapor ke Pak Aldison di tempat di Biro Penindakan dan Pengawasan. Ini adalah beberapa hal yang sudah kita lakukan. Ada blockchain fest, coaching klinik, FGD, audiensi dengan Kementerian, OJK, BKPM, Bapepti, Ketua MPR dan Bank Indonesia. Nah, ini yang sedang kita lakukan juga, yang sudah kita lakukan, di mana kita melakukan beberapa proyek yang kita mediasi dan hasilnya cukup baik ya. Mediasi Angel Token itu adalah salah satu token artis juga, di mana developernya membuat kerugian ke nasabah-nasabah atau konsumen yang sudah membeli. Jadi kita menengahinya dan berakhir dengan baik. Semua pembelinya juga di refund dengan full, karena memang mereka juga sebenarnya saat mereka bikin proyek itu mereka cuma mengikuti hype. Jadi mereka tidak ada niat yang bagaimana, cuman akhirnya karena ketidakkompetenan, akhirnya mereka tidak bisa berjalan lagi. Dan juga ada Diklik Token masih berjalan, ada mediasi iCoin, kebetulan punya salah satu ustadz terkenal di Indonesia yang sekarang dan yang paling bawah adalah mediasi Bitcoin Token. Ini adalah mungkin salah satu yang paling besar ya, karena kerugiannya juga cukup lumayan, hampir 700.000 US yang tercatat, yang tidak tercatat kita belum tahu, dan yang paling dan korbannya itu sekarang yang sudah melapor itu sekitar 320 orang yang kita lagi koordinir dan bekerja sama dengan LBH. Nah, ini mungkin ada beberapa kelemahan yang di sistem aset kripto Indonesia sekarang ini, yang dapat tingkat literasi antara legislator dan eksekutif masih sangat kurang, karena yang di Bapepti sendiri, kalau saya boleh ngomong jujur, yang mengerti kripto sekali kan mungkin ada Pak Tirta dan ada beberapa orang lagi, di mana gitu bisa sangat-sangat baik kalau semua di Bapepti atau yang ditaruh di Bapepti ini benar-benar mengerti tentang kripto. Karena satu, kripto ini sangat-sangat digemari oleh anak muda, di mana jumlah penggunanya sudah mau 16 juta. Jadi kita sangat berharap dari pemerintah juga sangat memperhatikan personel-personel yang akan menjalani kripto day by day-nya. Kekurangan personel dalam pengawasan arahnya adalah karena di Bapepti ini tidak hanya mengurus kripto, sedangkan pengguna kripto sudah lebih besar dari pengguna saham. Jadi menurut saya ada baiknya kalau kripto ini diberikan special treatment, dan juga karena sudah dikenakan pajak juga, jadi seharusnya bisa menjadi special treatment dan pandangan dari pemerintah untuk memberikan pengawasan yang lebih. Yang ketiga, sistem bursa yang sudah dirancang dalam 4 tahun terakhir ini, yang ada custodian, clearing, dan bursa ini belum berjalan, dan direncanakan semoga akhir tahun ini bisa berjalan dengan baik. Yang keempat ini adalah yang sedang lagi hangat-hangatnya, yaitu karena ada RUU P2SK, di mana aset kripto dimasukkan ke dalam ITSK. Di sana tertulis bahwa aset kripto akan di bawah OJK dan BI. Nah, hal-hal seperti ini juga yang dapat semoga bisa di-clearkan dari sisi pemerintah, supaya kita sebagai konsumen dan pengguna bisa berinvestasi dengan nyaman dan dengan baik. Penutupnya adalah aset kripto adalah barang yang sangat baru dan masih berkembang. Untuk mendampingi kecepatan perkembangan, diperlukan sinergi berbagai pihak untuk menciptakan ekosistem yang inklusif. Nah, itu termasuk yang saya bilang tadi ya. Jadi kalau dulu Bapepam langsung dilebur ke OJK, jadi ada baiknya Bapepti dengan
Kalau memang OJK ingin ikut mengawasi, ada baiknya Bapepsi dengan OJK bisa berdiskusi atau berjalan berdampingan untuk memberikan kenyamanan lebih juga untuk konsumen. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih banyak Pak Rafael ya, luar biasa ya apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman di asosiasi ya untuk melindungi konsumen kripto di Indonesia. Begitu juga tadi gagasan-gagasan yang telah disampaikan ya untuk bisa memberikan perlindungan yang lebih baik lagi kepada konsumen Indonesia. Baik, untuk selanjutnya mungkin saya akan membuka sesi